Halo TBJ Family, mari kita saksikan video berikut ini. Rasul Isa lahir di kebun kurma. Ngono arek dino ya nulis lahir di kandang wedhus. Pelecehan, Pak. Di sampingnya ada cemara. Golek ono ning Palestina ono cemara. Nabi Isa itu lahir di Palestina atau di Eropa? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Di Palestina. Lah kok terus turun salju? Tidak ada salju turun di Palestina sejak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari ini. Halo, bisa bicara dengan salah sambung katanya. Aduh, Ustadz Bangun Samudra kayaknya juga salah sambung sendiri ya. Dia mengatakan bahwa Paulus mengarang kisah Yesus yang lahir di kandang wedhus ya. Kandang wedhus itu maksudnya ya kandang domba ya, kandang bahasa Jawa itu ya, kambing domba ya. Sebelah pohon cemara katanya ada salju, sebelahnya kandang ada pohon cemara dan ada saljunya ya. Jadi dia bilang bahwa inilah Paulus yang menuliskannya atau Paulus yang mengarangnya. Saya juga kadang-kadang bingung kalau mendengar kayak begini ya. Sejak kapan Paulus itu menuliskan kisah kelahiran Yesus di kandang? Itu di bagian mana? Saya mau tahu itu tulisan Paulus di sebelah mana, di mana di situ dituliskan bahwa Yesus lahirnya di kandang. Ya buat saya Ustadz Bangun Samudra ini mohon maaf ya, mengalami halusinasi ya. Halusinasi. Jadi ya saya juga bingung ya dengan manusia-manusia kayak begini ya. Nah, ini adalah satu kengawuran yang parah ya, satu kengawuran yang luar biasa ngawur sekali. Nah, kisah kelahiran Yesus di kandang itu yang disebut sebelah pohon cemara, ada saljunya, itu adalah penggambaran budaya barat ya, penggambaran budaya barat tentang kisah kelahiran Yesus. Kita mesti mengakui bahwa kisah Natal ini sudah menjadi bagian dari budaya sekuler, di mana orang-orang barat itu mengambil kisah ini, menjadikannya festival, menambahkan pernak-pernik pohon cemara, salju dan sebagainya. Itu sebagai satu kisah yang adalah ya namanya juga festival Christmas begitu ya. Ya kisah-kisah kayak begini nih adalah buat saya sih adalah penggambaran seperti Ustadz Bangun Samudra ini adalah kalau saya sebut logika setengah sloki ya. Logika setengah sloki ini adalah logika yang kadarnya itu setengah gelas gitu loh. Ini bukan lagi setengah gelas tetapi setengah sloki. Anda tahu sloki dipakai buat ngapain ya? Nah, sloki dipakai buat ngapain? Nah, biasanya orang yang setelah pakai sloki minum itu kesadarannya udah kurang. Nah, kesadarannya udah kurang terus kemudian minumnya setengah sloki lagi. Ya, sudah setengah lagi sudah ya kayak gitu ya. Jadi mereka ini merasa menang perdebatan karena argumen pohon cemara dan salju. Ya. Ini namanya adalah strawman fallacy. Strawman fallacy itu apa? Kesalahan logika pikir yang didasarkan atas argumen yang keliru tentang ajaran orang atau argumentasi orang lain. Jadi kalau misalnya kita debat, ya debat itu melawan orang yang argumennya yang dimengerti dengan salah. Jadi ibaratnya seperti ada seorang yang melawan boneka jerami begitu ya. Jadi dia bukan lawan yang sesungguhnya, dia tidak melawan argumen yang sesungguhnya, tetapi dia cuma ngarang argumennya, lalu kemudian dia lawan dan dia seakan-akan menang atas argumen yang sesungguhnya bukan argumennya lawan. Jadi itu namanya strawman fallacy ya. Saya melihat bahwa ada kecenderungan orang-orang kaum seperti ini nih yang suka menggunakan argumen ngawur. Ya, jadi menggambarkan kekristenan dengan keliru, lalu dia menyerang kekristenan yang sudah keliru itu, ya. Padahal itu bukan Kristen. Ini namanya troll atau ya saya bilang itu logik gitu ya. Karena bagian mana di Alkitab yang menyebut bahwa ada pohon cemara dan ada salju? Itu bagian mana? Ya. Nah, pertanyaannya kan biasanya orang-orang kayak begini kan bilang, lalu kenapa orang Kristen masih menggunakan pohon cemara dan salju, ya? Aduh, kalau misalnya dipertanyakan begitu, mau tidak peraturan gitu. Kan ada yang mereka kan itu tidak ada di ajaran Kristen. Kenapa pakai cemara dan salju ya? Saya juga bilang di dalam Lebaran juga tidak ada ketupat. Kenapa Anda masih pakai ketupat? Ini kan logika yang ngawur gitu loh. Lagi pula tidak ada orang Kristen yang mau mempermasalahkan soal masalah kenapa ada ketupat Lebaran di Lebaran begitu ya, hari Lebaran, hari Idul Fitri kan nggak ada juga yang mau masalahin.
Terus mereka mempermasalahkan, begitu loh. Ini kan adalah, ya sekali lagi, ini logika setengah suci, kan gitu kan ya. Jadi memang kita beda server aja udah gitu teman. Ya, saya selalu mengatakan kepada teman-teman semua, jangan mau kita itu didikte oleh cara pikir mereka yang, mohon maaf, cara pikir yang bodoh itu, cara pikir yang keliru itu, ya. Kita memang server, udah beda cara pikirnya. Orang Kristen itu cerdas, mohon maaf ya. Tidak mempersoalkan, bahkan kami bisa membedakan antara budaya barat dan narasi Natal yang sesungguhnya. Jadi orang Kristen itu cerdas begitu loh. Dan orang Kristen itu tidak akan rempong untuk mempermasalahkan soal tanggal, hiasan Natal, pernak-pernik Natal, pohon cemara, salju, Santa Claus. Itu kami nggak masalahin begitu kan ya. Ya. Nah jadi begini nih, ketika Ustadz Bangun Samudra ini mengatakan Paulus mengarang kisah kelahiran Yesus di kandang sebelah pohon cemara, ini sih ngelantur banget. Dan disinilah saya dan kemudian subscriber saya itu turut berduka cita atas pembodohan terhadap umat ini ya begitu. Baik teman-teman TBJ, kita telah menyaksikan video yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang memiliki pendapat ataupun pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Firman Allah adalah kebenaran yang Allah nyatakan kepada umat manusia. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka kita dapat mengenal kebenaran yang sejati itu melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, untuk setiap kita para pendengar setia TBJ, mari saya mengajak kita semua untuk jangan jemu-jemu belajar kebenaran, membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman TBJ yang senantiasa mendukung channel ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.